Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para ustaz dan ustazah yang berbahagia, alhamdulillah saya juga merasa gembira, berbangga karena ternyata di Bali banyak guru-guru Al-Quran. Saya kira hanya beberapa orang itu saja. Ternyata sekian banyak orang yang mengajar di Bali. Saya bersyukur karena Al-Quran itu memang dari awal akan ditujukan kepada seluruh manusia di dunia ini, sehingga ketika orang-orang yang mengajar Al-Quran itu banyak, tentunya ini adalah harapan untuk bisa menyebarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Itu ada pada ustaz dan ustazah. Saya ingin terlebih dahulu menceritakan tentang Al-Quran itu kayak apa sih sebetulnya awalnya, dan nantinya panjenengan semua ustaz dan ustazah ini akan menjadi berbangga ketika melihat adanya sejarah Al-Quran. Gak banyak yang menjelaskan tentang sejarah Al-Quran. Yang memang secara sederhana Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya, melalui malaikat Jibril, baginda Rasul. Itu aja yang kita ketahui. Tetapi secara mendetail kadang-kadang banyak yang tidak tahu tentang bagaimana proses Al-Quran itu diturunkan. Ini yang menjadi satu modal untuk memotivasi kita, ya, agar supaya kita selalu bersemangat di dalam mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu dulu, ya, sudah dirumuskan oleh para ulama. Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Nazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril. Al-Muhabbad bitilawatihi, yang bernilai ibadah dengan membacanya. Tetapi sebetulnya yang perlu saya ungkapkan di sini bahwa Al-Quran itu kalam qadim, itu yang perlu diketahui. Kalamun qadim, para ulama salaf dulu itu mempertahankan kalam qadim. Al-Quran itu kalam qadim sampai diperjuangkan para imam-imam seperti Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai masuk penjara gara-gara mengucapkan kalam qadim. Ketika ditanya oleh pemerintah pada waktu itu, apakah Al-Quran itu qadim? Iya. Bukan jadid, bukan. Masuk penjara, ya. Dimasukkan penjara. Perjuangannya seperti itu. Konsekuensi dari kata-kata qadim ini, bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Al-Quran itu bukan ciptaan Allah, tetapi bagian daripada Allah. Itu yang perlu diperhatikan, bagian daripada Allah. Sehingga tidak ada yang qadim itu kalau tidak Allah. Makhluknya baru jadid, ya. Makhluk itu yang akan
yang diciptakan oleh Allah itu yang tidak qadim. Yang qadim itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Oleh karena itu ketika Al-Quran dikatakan sebagai qadim, maka Al-Quran itu adalah bagian daripada Allah. Oleh karena itu saya ingin menceritakan dari awal bagaimana sih Al-Quran itu awalnya dari mana ya. Karena Al-Quran itu qadim, ya nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya gitu ya. Cuma perjalanan Al-Quran itu kayak apa ketika akan diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu ketika akan diturunkan, Allah berkenan untuk menciptakan terlebih dahulu siapa yang akan diamanati oleh Allah, yaitu baginda Rasul. Baginda Rasul itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Nabi Allah Adam dilahirkan, diciptakan. Sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, baginda Rasul sudah dilahirkan oleh Allah, diciptakan dalam bentuk nur cahaya. Nah, dalam sejarah memang tidak disebutkan apakah pada saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan mengeluarkan Al-Quran atau membacakan Al-Quran. Tidak disebutkan apakah bersamaan dengan diciptakannya baginda Rasul dalam bentuk nur itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Quran. Yang jelas Al-Quran itu kemudian dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam diri Allah. Sebelum Al-Quran itu dituliskan di Lauhul Mahfuz, maka Al-Quran itu dibacakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering tidak didengarkan oleh orang-orang. Allah berkenan membacakan Al-Quran ya, sebelum dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kitab-kitab yang lain tidak ada yang dibacakan itu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur nggak ada yang dibacakan, malah hanya ditulis. Tapi Al-Quran dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan pertama. Allah Subhanahu wa taala ketika membacakan Al-Quran itu ya, memanggil malaikat Jibril supaya mendengarkan ya, dan nanti menirukan ya. Karena nanti malaikat Jibril inilah yang akan bertanggung jawab keberadaan Al-Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca mulai dari awal sampai akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibacakan sampai akhir, malaikat Jibril mendengarkan dengan seksama. Lalu malaikat Jibril diperintahkan untuk membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu ya yang paling baik ya mengajarkan kepada orang itu dibacakan oleh gurunya, kemudian ditirukan oleh muridnya. Itu yang disebut sebagai urdah gitu ya. Urdah karena membaca timbal balik. Sebab nanti baginda Rasul ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril melalui malaikat Jibril ya, itu malaikat Jibril membacakan. Setelah itu baginda Rasul membaca di hadapan malaikat Jibril setiap kali turun Al-Quran demikian. Itu yang disebut sebagai urdah. Setelah itu baru ada penulisan Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Ketika Al-Quran sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, maka kita tahu bahwa Al-Quran itu akan diturunkan dalam 2 tahap. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Setelah itu dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul. Sebelum saya melanjutkan turunnya Al-Quran, saya ingin menggambarkan
bagaimana sih Al-Quran itu dibaca oleh Allah. Sebab kalau kita menggambarkan bacaan Al-Quran seperti kita membaca kepada murid atau murid membaca kepada di hadapan guru gitu, seperti itu ya nggak mungkin sama. Allah itu mukhalafatul hawadits. Disebutkan bahwa Al-Quran ketika dibaca oleh Allah itu bila sautin bila harfin, bahwa Al-Quran itu dibacakan oleh Allah tanpa suara, tidak ada suaranya. Ya, kalau tidak ada suaranya bagaimana bisa mendengar ya. Bila harfin nggak ada tulisannya ya. Nah itu yang perlu saya gambarkan, bagaimana proses pembacaan Al-Quran yang didengarkan oleh malaikat Jibril itu kayak apa. Nah, oleh karena itu saya ingin menceritakan terlebih dahulu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam itu yang mendapatkan kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa, wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin. Sempat Nabi Allah Musa alaihissalam itu sebelum mendapatkan kitab Taurat diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa 40 hari. Pertama berpuasa 30 hari disebutlah salatin lailah, 30 malam bukan 30 hari. 30 malam itu para mufassir mengartikan berarti 24 jam puasanya, bukan dari subuh sampai maghrib, bukan ya. Karena salatin lailah, jadi 30 hari 30 malam itu bukannya hanya sekali, 1 bulan ya, puasanya 1 bulan. Begitu puasa selesai 1 bulan, lalu Nabi Allah Musa merasa ini mulutnya itu baunya nggak enak, kalau garuan. Kalau bahasa Jawa itu apa kotak-kotak. Bau mulut itu ya, bau mulut itu menggambarkan kotak-kotak itu saking nggak enaknya baunya itu. Itu Nabi Allah Musa nggak enak sekali. Ambil daun-daunan ya, digosok-gosokkan sambil berbuka. Udah. Ternyata ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang sama Nabi Allah Musa, Musa, kamu ditegur oleh Allah. Kenapa kamu menghilangkan bau mulut? Ya, padahal itu adalah jejak daripada puasa. Orang tahu kalau puasa itu bau mulutnya nggak enak itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan menurunkan kitab Taurat itu dalam keadaan bau mulutnya masih tersisa puasa. Karena kamu sudah menghilangkan bau mulutnya, maka kamu harus berpuasa lagi. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan ditambah 10 hari. Wa atmamnaha bi'ashrin, disempurnakan sampai akhirnya 10 hari, 10 malam ya, bukan 10 hari, 10 malam ya. 10 malam itu artinya ya bukannya itu 10 hari, 10 hari 10 malam itu. Tadi sebulan ya, sekarang 10 hari, akhirnya puasanya 40 hari. Dalam keadaan bau mulutnya ada tersisa ini bekasnya puasa, maka Allah pun menurunkan kitab Taurat dalam keadaan Nabi Allah Musa ya. Banyak sebetulnya kalau saya menceritakan kondisi waktu turunnya kitab Taurat itu ya, itu tetapi yang penting kitab Taurat itu diturunkan dalam bentuk tulisan, bukan
bacaan Al-Quran, bukan bacaan ya, tulisan. Walaupun digambarkan tulisannya itu, wah hebat sekali tulisannya itu. Tulisan di atas batu yang mulia. Batu mulia itu ada yang menyebutkan batu jumrud, ada yang menyebutkan batu yakut. Kitab Taurat itu tetap tulis, ada tulisannya. Kitab Taurat itu ada tulisan, mungkin dalam bentuk apa, perukiran gitu ya. Tapi dalam riwayat disebutkan yang menulis itu ada Allah sendiri. Ya. Sama seperti itu kitab Taurat, hebatnya gitu. Ternyata nanti kalah dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu dibacakan langsung oleh Allah. Taurat walaupun ditulis tapi tidak dibacakan oleh Allah. Ya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang kitab turutnya kita, bagaimana Allah membaca Al-Quran, itu tadi satu sisi bahwa Al-Quran dengan Taurat itu bedanya. Kalau Taurat itu ditulis, kalau Al-Quran itu dibacakan. Sekarang di satu kesempatan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Allah Musa, suruh mengajak umatnya sebanyak 70 orang, umat pilihan. Bahkan waktu itu oleh Nabi Allah Musa akhirnya dicari, waktu itu ada nabi-nabi juga ya. Memang pada waktu Nabi Allah Musa, zamannya Nabi Allah Musa itu kan rasulnya saja dua. Dia rasulnya ada Nabi Harun, ada Nabi Musa. Nabinya yang lain banyak gitu. Ya ada nabi-nabi yang lain banyak lah. Di antara nabi-nabinya itu jadi umatnya juga. Nah itu dikirim, diperintahkan oleh Allah untuk datang di satu tempat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang nanti Nabi Allah Musa akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak umatmu. Nah, begitu diajak di jalan. Loh, kalau saya hanya diajak saja, diajak ke sana terus nggak bisa mendengarkan kamu bicara dengan Allah, terus untuk apa saya datang, katanya umatnya itu. Perintahnya Allah seperti itu. Enggak, tolong diusulkan kepada Allah supaya kami yang diajak ini bisa mendengarkan apa yang kamu lakukan. Bicara dengan Allah itu kayak apa, isinya kayak apa, harus seperti apa gitu loh. Nah, akhirnya Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, minta supaya umatnya itu diberikan kesempatan untuk mendengarkan arah pembicaraan. Baik, gitu. Nah, berangkat akhirnya. Ternyata tempatnya itu ada di lembah yang dipenuhi oleh kabut yang sangat pekat. Begitu masuk, orang di depannya saya nggak lihat. Gitu ya. Nabi Allah Musa masuk dulu. Tapi Nabi Allah Musa itu waktu masuk di keningnya itu ada sinar, sehingga ketahuan di situ Nabi Allah Musa, walaupun dalam keadaan nggak bisa melihat karena ada sinar itu. Itu Nabi Allah Musa. Yang lain-lainnya nggak kelihatan, masuk semua di lembah yang penuh, yang pekat dipenuhi dengan kabut yang pekat. Lalu dimulailah pembicaraan. Allah berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Sudah. Loh, mereka mendengarkan yang dibicarakan Nabi Allah Musa dengan Allah itu, didengarkan oleh umatnya yang 70 itu. Kagum mereka. Tapi pendengarnya bukan dengan telinga. Mendengarkannya itu dengan kepala, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan perutnya, dengan hidungnya, dengan mulutnya. Semua anggota badan itu mendengarkan. Dan yang didengarkan bukan dari satu arah saja, tapi seluruh arah. Biasanya kalau kita mendengarkan suara itu kan dari sana ada, itu ada suara mobil itu kan kelihatan dari satu arah. Ini enggak,
mereka mendengarkan itu dari segala ya. Tapi jangan dibayangkan suara itu, bukan suara. Kalau suara bisa didengarkan di telinga. Ini enggak. Ini didengarkan oleh seluruh anggota badan. Ya, lututnya mendengarkan. Ya, sekarang masa lutut mendengarkan suara kan nggak mungkin. Ya. Dari sini sampai bisa menggambarkan sendiri. Bagaimana bentuk apa yang dibaca oleh Allah, atau sekarang ketika Allah berbicara itu apa ada suaranya, nggak tahu. Kita nggak bisa menggambarkan. Yang jelas ketika Allah berbicara itu didengarkan oleh seluruh anggota badan. Mendengarnya bukan melalui suara. Makanya dikatakan bila sautin, bila harfin. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril kemudian mendengarkan, tapi mendengarkannya ya kayak gitu. Buktinya kalau mendengarkan umatnya itu pulang masing-masing kan rumahnya nggak jadi satu, rumahnya mencar-mencar mana-mana itu ya. Begitu datang saking bangganya, saya mendengarkan apa Musa berbicara dengan Allah, cerita dengan orang-orang, tapi ya namanya orang bangga cerita tambah-tambah ya, itu orang ya, akhirnya nggak sama, sana dengan sana nggak sama, tapi buktinya mereka mendengar. Begitu Nabi Allah, begitu malaikat Jibril sudah mendapatkan Al-Quran dan tentunya hafal ya, dan takdir Allah hafal, walaupun sekali mendengarkan langsung hafal. Lalu Al-Quran itu diturunkan pada fase pertama dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izza dulu. Nah, ini belum kepada baginda Rasul, belum. Masih malaikat ke malaikat gitu ya. Karena yang menurunkan itu bukan malaikat Jibril kali ini. Yang menurunkan nanti itu adalah malaikat Israel. Maka malaikat Israel dipanggil oleh Allah, disuruh mendengarkan bacaan dari malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril disuruh membaca sampai selesai, didengarkan oleh malaikat Israel. Sampai setelah itu malaikat Israel membaca di hadapan malaikat Jibril sampai selesai, baru kemudian malaikat Israel diperkenankan untuk menurunkan Al-Quran ke Baitul Izza. Jadi yang diturunkan itu bacaannya, bukan tulisan yang di Lauhul Mahfuz, bukan tulisan yang di Lauhul Mahfuz diturunkan, tidak, tetapi bacaannya melalui malaikat tadi. Bacaan malaikat Jibril ditularkan atau dibacakan kepada malaikat Israel, kemudian malaikat Israel turun itu ke Baitul Izza. Sementara di Baitul Izza itu nanti Allah Subhanahu wa taala mengangkat malaikat mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Itu dalam Al-Qur'an kan disebutkan gitu ya. Itu jumhur ulama ya. Jumhur ulama menyatakan yang dimaksudkan adalah malaikat mutahharun itu. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Itu malaikat mutahharun itu enggak ada yang lain. Yang ditugaskan di Baitul Izza itu. Untuk apa? Untuk menjaga di situ. Jangan sampai ada yang mencuri ya. Karena di dalam satu riwayat kan ada yang syaitan itu bersuara mencuri Al-Quran sebelum diturunkan kepada baginda Rasul, akan dicuri oleh malaikat untuk disesatkan, maunya begitu ya. Tetapi ternyata kemudian oleh Allah ditugaskan kepada malaikat-malaikat mutahharun untuk menjaga jangan sampai bocor sebelum turun kepada baginda Rasul. Akhirnya apa? Karena yang diturunkan itu dalam bentuk bacaan, malaikat-malaikat mutahharun itu juga harus mendengarkan, harus tahu juga. Akhirnya diajari, dibacakan
Mutahharun itu oleh malaikat Israel dibacakan sampai khatam. Kemudian mereka juga membaca di hadapan malaikat Israel. Proses urdu itu ya. Nah, selesai. Lalu Al-Quran sudah berada di Baitul Izzah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat mutahharun itu untuk menuliskan Al-Quran di Baitul Izzah. Nah, sekali lagi bukan tulisan yang diturunkan, tapi setelah mereka bisa membaca, menghafal, ya, lalu nulis di Baitul Izzah. Nah, setelah itu baru kemudian proses berikutnya, fase yang kedua, turun dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul. Nah, kali ini yang turun adalah malaikat Jibril sendiri yang membacakan Al-Quran kepada baginda Rasul. Yang penting ini adalah bacaan. Nah, tentu saja karena malaikat Jibril itu dibacakan ketika masih belum dituliskan di Baitul Izzah. Seakan-akan langsung Al-Quran itu dari Allah, malaikat Jibril langsung pada baginda Rasul, tidak melalui proses tulisan-tulisan itu, enggak. Itu kan hanya sekedar penulisan saja, tapi prosesnya Allah, malaikat Jibril, Rasulullah. Nah, maka sanad Al-Quran itu juga begitu ya, sampai dulu gurunya dari mana? Guru saya dari guru saya dari gurunya sampai kepada Rasulullah dari mana? Dari malaikat Jibril kepada Allah. Gitu. Itu sanadnya Al-Quran seperti itu. Dan yang penting lagi, ketika Al-Quran itu dibacakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam bentuk bacaan yang tertib. Ini yang penting. Oleh karena itu proses pembacaan Allah kepada malaikat Jibril sangat hati-hati. Malaikat Jibril kepada baginda Rasul juga sangat hati-hati. Sampai-sampai ketika satu proses, baginda Rasul pernah satu kesempatan membaca mendapatkan wahyu dibaca oleh malaikat Jibril. Rasulullah itu merasa panjang sekali dia. Ini jangan-jangan saya lupa. Begitu malaikat Jibril membacakan dengan tenang, dengan tartil, Rasulullah menirukan, ya, muridnya menirukan, ya, walaupun tidak ada suaranya, muridnya menirukan, ya, supaya tidak lupa gitu maksudnya baginda Rasul. Ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan tergesa-gesa kamu menirukan bacaan malaikat Jibril. La tuharrik, jangan kau gerakkan lidahmu, ya, lita'jala bihi, untuk tergesa-gesa menirukan bacaan Jibril. Gitu. Jangan tergesa-gesa. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk cepat-cepat menirukan bacaan malaikat Jibril. Ya, gitu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Yang memberikan hafalan di dadamu itu aku. Kamu jangan khawatir. Ya. Ya. Yang memberikan hafalan di dadamu itu aku, kata Allah. Kami. Inna alaina jam'ahu. Jam'ahu itu yang memberikan hafalannya. Wa Qur'an, dan kualitas bacaannya itu aku yang memberikan. Kamu nggak usah repot-repot menirukan macam-macam, nggak usah. Kami yang menanggung itu. Karena memang proses wahyu dari malaikat Jibril kepada Rasulullah itu sebetulnya hakikatnya dari Allah langsung kepada Rasulullah, ya. Karena Allah langsung memberikan, di dadanya itu sudah ada Al-Quran. Di tengah-tengah malaikat Jibril membacakan, di dadanya sudah ada hafalan Al-Quran itu. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Aku akan membacakan, kemudian kamu tidak akan lupa. Jadi
seolah-olah Allah sendirilah yang membuat. Sanuqri'uka fala tansa.